Kongres Partai Nasdem akhirnya mengukuhkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai. Dan Surya Paloh dikukuhkan secara aklamasi. Artinya tidak ada pemilihan calon melainkan penunjukan dilakukan seluruh kader Partai Nasdem mempercayakan Surya Paloh sebagai Ketua Umum. Dan kita segera berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang berada di lokasi Kongres di Jakarta Convention Center. Selamat sore Pak Surya, selamat. Apa yang Anda cita-citakan menjadi Ketua Umum Nasdem akhirnya tercapai. Bagaimana tadi proses suara atau proses aklamasi yang kemudian mengukuhkan Anda menjadi Ketua Umum Nasdem? Saya terima kasih, tetapi saya harus koreksi dulu, ini bukan cita-cita. Saya tidak memiliki cita-cita untuk jadi Ketua Umum Partai Nasdem. Cita-cita saya adalah bagaimana agar Partai Nasdem ini bisa menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 2014 yang akan datang. Jadi bukan sebuah cita-cita untuk jadi Ketua Umum Partai Nasdem. Oke, kemudian ada yang mengatakan terpilihnya Anda menjadi Ketua Umum secara aklamasi, tidak ada calon lain. Ada yang mengkritik bahwa ini partai kenapa tidak demokratis. Tanggapan Anda? Salah sekali kalau menyatakan tidak demokratis. Justru ini demokratis yang lebih hebat. Bahwasanya pemilihan itu bisa tercapai dengan satu konsensus aklamasi. Memang sebenarnya tidak ada calon lain selain Anda, Pak Surya. Saya mengharapkan ada calon lain yang lebih baik dari saya, kalau bisa, dan ada, tetapi nggak ada. Artinya begini Pak Surya, kalau boleh sedikit kami review, tadi Bapak juga sempat menyebutkan, mengoreksi bahwa sebenarnya cita-cita Bapak adalah memenangkan Nasdem di 2014 mendatang. Apakah dengan Anda menjadi Ketua Umum itu adalah salah satu cara untuk bisa memenangkan Nasdem di 2014, Pak Surya? Sebagai pendiri partai, saya berkeyakinan itulah yang terbaik bagi Nasdem. Ketika Anda kemudian memegang posisi menjadi Ketua Umum Partai. Ya. Oke. Pak Surya, ditutup-tutupi atau tidak, kita kemudian harus mengetahui bahwa Partai Nasdem saat ini ada isu, ada konflik di dalamnya pasca pengunduran seorang Haritanu. Tanggapan Anda? Nah, saya anggap itu hal yang wajar. Ya, Apa yang sebenarnya terjadi, baru. Pak Surya? Yang sebenarnya barangkali adalah pandangan yang berbeda di antara saudara Hari dengan saya. Pandangan semacam apa Pak Surya? Saudara mungkin bisa Hari, dibagi kepada kami perbedaan pandangan itu. Nah, pandangan saudara Hari, kalau bisa apa yang sudah ada dalam kepengurusan sekarang ini, ya kita teruskan saja. Apakah kemunduran Sementara saya Haritanu? menyatakan, Apakah kemunduran Haritanu bahwasanya berpengaruh besar untuk Partai Nasdem? kalau menurut pengamat iya, tapi kalau menurut saya tidak. Baik, kira-kira di mana Pak keyakinan tersebut bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi? Kita juga tahu bersama, Pak Hari masuk ke dalam Nasdem tentunya ada kontribusi di situ. Apakah ini juga sedikit banyak mempengaruhi kontribusi tersebut? Ada kontribusi, tetapi kontribusinya kan relatif ya. Ditinjau kepada kepentingan goal partai. Ada yang menyatakan itu kontribusinya yang dominan, ada yang menyatakan itu hanya suplemen. Masing-masing dari sudut pandang apa? Jadi Anda menganggap bahwa kontribusi Haritanu relatif dan tidak sebesar yang dikatakan oleh para pengamat. Ada yang mengatakan bahwa sejumlah pengamat kemudian berpendapat bahwa Partai Nasdem saat ini sponsornya tidak besar lagi ketika Haritanu mundur. Tanggapan Anda? Saya hargain pandangan pengamat demikian karena mereka sebagai pengamat. Mereka bukan praktisi partai politik. Ketika mereka dalam posisi sebagai pekerja partai, atau seperti saya yang menginginkan dan mendirikan sebuah partai dan berjuang untuk kemenangan partai, mungkin pandangannya akan berbeda. Baik. Oke lah Pak, kalau kita bicara mengenai kemunduran Haritanu ternyata relatif bagi Nasdem efeknya. Tapi bagaimana dengan kemunduran ribuan anggota dari Nasdem ini sendiri? Karena bagaimanapun kita tahu sebuah partai tentunya besar karena massa ataupun anggotanya. Bagaimana Pak tanggapannya? Pertama, yang mana yang ribuan anggota yang keluar? Kemarin ada Itu aksi sendiri harus demonstrasi di kantor.
Aksi demonstrasi di Republik kita ini setiap hari di mana-mana. Dari Garda Muda bagaimana, Ini Pak? model demokrasi kita. Sepanjang saya tahu laporannya masih tetap solid dan baik. Artinya apa? Saya yakin pasti ada yang meninggalkan partai karena ketidaksepahaman atau karena kecintaan mereka yang begitu luar biasa kepada saudara Haritanu. Bisa, masing-masing alasan. Tapi di sisi lain saya yakin juga akan lebih banyak lagi yang bergabung ke Golkar, ke Partai Nasdem ini. Ya, Pak. Saya tertarik Anda tadi sempat salah ucap Golkar dan Nasdem. Tapi begini Pak Surya, benarkah akan ada banyak politisi dari Partai Golkar datang ke Nasdem? Mungkin Anda akan melihat tidak hanya 1 dan 2, tapi saya pikir relatif cukup banyak ya. Siapa saja Pak? Yang saya tahu baru saudara Enggar hari ini, tapi besok lusa saya nggak tahu siapa lagi. Besok Tapi saya lusa? yakin episode ini ada besok, lusa, dan seterusnya pasti ada. Iya. Apa sih Pak yang ditawarkan Partai Nasdem ini kemudian banyak sekali politisi yang tertarik untuk merapat di Nasdem? Nah, mungkin barangkali kepercayaan kepada misi dan visi partai ini dengan tagline Gerakan Perubahan Restorasi. Kemudian inilah merupakan partai yang barangkali diharapkan menjadi partai alternatif yang mampu mengedepankan nilai-nilai kata ideologis yang lebih mengikat kepada suatu perjuangan terhadap proses pendidikan politik di negeri ini. Baik, Pak Surya, ada yang mengatakan benarkah memang tujuan akhir Anda adalah memenangkan Nasdem untuk pemilu 2014? Apakah kemudian itu tidak diikuti dengan ambisi Anda untuk menjadi calon presiden di 2014? Kami akan kembali saat lagi dengan jawabnya. Kita sudah kembali bergabung dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh, saat ini Anda sudah menjadi Ketua Umum Partai Nasdem. Apakah partai ini kemudian akan menjadi kendaraan politik Anda untuk menjadi presiden di 2014? Saya tidak berpikir ke arah sana saat ini. Konsentrasi saya sepenuhnya bagaimana membawa dan memimpin partai ini, memperkenalkan partai ini dan mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan pada partai ini yang akhirnya akan mendapat kepercayaan yang cukup banyak dan bisa memenangkan pemilu pada tahun 2014 yang akan datang. Setelah menang pemilu 2014, apakah kemudian partai ini tidak ada cita-cita untuk mengusung capresnya, Pak, dari partai ini sendiri? Oh, kalau dia sebagai partai pemenang pemilu, kemudian dia tidak menawarkan calonnya sebagai calon pemimpin bangsa ini, bodoh sekali partai itu. Apakah tidak Salah ada itu. kemungkinan Pak Surya akan maju untuk menjadi capres? Saya katakan harus dilihat dulu hasil pemilihan legislatif. Ketika partai ini hanya mendapatkan katakanlah dari 10 konsisten partai politik, dia dapat nomor 5, nomor 4, dia harus lupakan itu calon presiden dari Partai Nasdem. Targetnya Dia tidak Nasdem, memberikan esensi pendidikan politik yang baik. targetnya Nasdem di 2014 Artinya saya akan mendapatkan teruskan berapa dulu. suara, Sebentar Pak? dulu. Saya teruskan, saya pikir yang paling baik adalah bagaimana ketika Nasdem ini mendapatkan kepercayaan masyarakat, katakanlah dia dalam posisi partai pemenang, partai yang mungkin runner up, dia boleh berpikir untuk sebagai calon presiden di sana. Ya. Kalau Jadi tidak dia Anda harus hormatin partai pemenang, Baik. Oke, Anda mengatakan bahwa terlalu mencalonkan dini lah. partai pemenang barangkali. Oke, Anda mungkin akan bisa berkata terlalu dini lah untuk berbicara masalah capres. Tapi yang saya Bukan hanya ingin terlalu dini, bukan hanya terlalu dini, tapi juga harus tahu diri. Pak Surya, tapi begini, kalau kita flashback lagi ke belakang,
waktu Nasional Demokrat ini berdiri sebagai ormas. Anda sudah menyatakan hanya berdiri sebagai ormas, lantas kemudian berubah menjadi partai politik. Dan Anda juga sudah menyatakan tidak akan menjadi ketua umum, lantas hari ini pun Anda menjadi ketua umum. Apakah kedua blunder ini tidak akan menjadi satu kekhawatiran? 2014 akan menjadi blunder yang lebih besar ketika Nasdem justru mendapat atau tidak mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Bagaimana saya harus menghargai ketika Anda saja bertanya dengan pertanyaan yang salah? Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat itu masih tetap sebagai organisasi nasional Demokrat sampai detik ini. Tidak pernah menjadi partai politik. Anda Jadi mengatakan salah bahwa ada sekali. dikotomi yang jelas antara Nasdem dan juga Ormas Nasional Demokrat. Pasti dong. Ormas tetap ormas, partai lah partai. Oke, tapi tidak dipungkiri Pak Surya, Mas, ada beberapa pengurus yang mundur karena kecewa adanya perubahan itu. Memang untuk membawa gagasan perubahan, tidak semuanya orang akan bersepakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Masih Dan baik dia hanya sekedar mundur. Enggak, tunggu dulu. Masih baik hanya sekedar mundur. Bahkan ada yang mundur dan memutarbalikkan fakta dan merusak lagi. Siapa itu Pak Surya? Biasa dalam kehidupan ini. Itu adalah biasa dalam kehidupan ini. Siapa saja bisa memungkinkan untuk melakukan perbuatan itu, dan siapa saja mungkin tidak mau melakukan perbuatan itu. Anda punya target yang lumayan besar untuk bisa menjadi pemenang di 2014. Namun Anda bertarung dengan 9 partai lainnya yang notabene merupakan partai lama dan sudah lebih dulu ada, Pak. Bagaimana Anda bisa mengakali kondisi ini tentunya untuk bisa mempunyai strategi yang jitu nanti 2014? Oh, harus saya akui ini merupakan satu medan kompetisi yang amat sangat berat. Dibutuhkan seluruh kekuatan yang effort yang ada. Semangat, militansi, kerja keras, strategi yang baik, keteladanan kepemimpinan, figur yang kuat, dan kepercayaan masyarakat. Baik, dan mungkin setelah Bapak sekarang jadi ketua umum di hari ini, apakah sudah ada rencana tentunya untuk rekonsiliasi semacam apa yang akan Anda lakukan di internal partai? Saya harus tegaskan, bukan rekonsiliasi yang dibutuhkan oleh Partai Nasdem, tapi mengefektifkan konsolidasi. Nggak ada masalah di partai ini, tidak ada perpecahan di partai ini, itu harus kita tegaskan. Untuk apa rekonsiliasi? Anda membantah ada apabila- perpecahan di Nasdem. Oh, ya bukan perpecahan, satu ketua dewan pakar 100-200 orang meninggalkan dengan jutaan yang ada di partai ini, yang masih solid. Itu bukan perpecahan. Ada beberapa ketua Perpecahan DPW yang apabila memilih. katakan. Ada beberapa ketua DPW yang memilih mundur. Artinya apa itu Pak Surya? Artinya dia sudah bosan sama partai ini dan nggak percaya. Dan kita hormatin itu. Sejarah nanti akan mencatat apakah keputusan dia tepat atau salah. Kalau mereka tepat, berarti Partai Nasdem tidak sukses Ya. ke depan. Baik. Pak Surya, Tapi kalau satu Partai pertanyaan Nasdem terakhir. ini sukses, sebentar. Kalau Partai Nasdem ini sukses, itu berarti mereka yang salah. Oke, Pak Surya, satu partai. pertanyaan terakhir, bahwa ada sosok Yusuf Kala yang sering hadir dalam acara Partai Nasdem. Apakah artinya Yusuf Kala yang mungkin akan digadang-gadang? Kenapa hanya Yusuf Kala? Yusuf yang lain pun bisa. Siapa saja tidak ada masalah bagi Nasdem. Yang Baik. penting yang terbaik. Nampaknya dinamika ini masih akan terus berlangsung. Kita masih punya banyak pertanyaan selain apa yang dihadapi secara internal oleh Partai Nasional Demokrat. Terima kasih Pak Surya Paloh sudah bergabung bersama kami dari tempat kongres yang sedang berlangsung saat ini.